Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vi Andriani dari UIN Raden Inten Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tuntutan hak, isi, kompetensi, dan juga kumulasi atau penggabungan gugatan. Yang pertama yaitu tuntutan hak. Persoalan mengenai tuntutan hak ini biasanya diajukan ke pengadilan perdata yang bentuknya tuntutan. Tuntutan hak ini ada dua macam. Yang pertama yaitu persoalan yang mengandung hak, yang kedua ada persoalan yang tidak mengandung hak. Ada dua macam tuntutan hak juga, yaitu permohonan dan gugatan. Tuntutan hak yang mengandung sengketa itu disebut dengan permohonan. Hanya ada satu pihak, yaitu pemohon. Dan yang kedua yaitu isi gugatan. Bentuk dari gugatan itu adalah berbentuk surat. Syarat-syarat dalam isi gugatan itu ada tempat dan tanggal gugatan. Yang kedua ada kepada siapa gugatan itu ditunjukkan. Dan yang ketiga itu ada isi gugatan yang ditutup dengan mencantumkan siapa nama yang membuat gugatan dan juga dicantumkan dengan tanda tangan. Oke, yang selanjutnya itu ada identitas para pihak. Dalam perkara perdata itu biasanya ada dua pihak, yaitu yang pertama yaitu ada penggugat dan juga ada tergugat. Para pihak ini dibedakan menjadi dua, yaitu pihak material dan juga pihak formil. Pihak material itu pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Yang kedua ada pihak formil, yang dimana pihak secara formil ini tampil dan beracara di tempat pengadilan, yaitu penggugat dan tergugat dan juga hukum acara, kuasa hukum. Yang selanjutnya yaitu ada posita. Posita itu adalah dasar-dasar atau dalil dari penggugat yang menjadi dasar atau alasan gugatan si penggugat. Posita ini ada dua pokok. Yang pertama yaitu dasar yang menguraikan tentang fakta atau suatu peristiwa kejadian yang mendeskripsikan duduknya suatu masalah. Yang kedua itu ada dasar-dasar atau alasan yang dia mengenai hukum, yaitu membuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dan juga dengan materi atau objek sengketa. Oke, kemudian itu ada petitum, yang dimana petitum itu adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus oleh si pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum itu mendapatkan jawaban dalam diktum putusan pengadilan. Jawaban itu berupa perumusan petitum yang harus mempunyai keterlibatan yang jelas dengan perumusan posita. Yang ketiga yaitu ada kompetensi, yang dimana kompetensi itu juga ada dua dalam hukum acara. Yang pertama yaitu ada kompetensi atau kewenangan yang bersifat absolut, yang dimana kewenangan itu adalah badan pengadilan dalam memeriksa suatu jenis perkara tertentu yang secara absolut atau secara mutlak. Jadi tidak diperiksa lagi oleh peradilan lain. Yang kedua ada kompetensi relatif, yang dimana sering disebut dengan kewenangan nisbi, yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antara pengadilan sejenis yang berdasarkan yuridis di wilayah tertentu gitu. Yang keempat ada kumulasi atau penggabungan gugatan, yang dimana apabila pihak itu terdiri lebih dari satu orang atau tuntutannya itu lebih dari satu, maka itu disebut telah terjadinya kumulasi atau penggabungan gugatan. Nah, kumulasi ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu kumulasi subjektif, yang terjadi itu apabila para pihak itu terdiri dari satu orang subjek hukum. Nah, syaratnya itu tuntutan yang diajukan itu harus ada hubungannya erat antara satu subjek dengan subjek yang lain. Jadi permasalahan dengan subjek satu, subjek lain itu harus sama gugatannya. Jadi itu nanti bisa dijadiin satu, atau yang disebut dengan komunikasi dengan penggabungan gugatan itu tadi.
Oke, yang selanjutnya yaitu adalah komunikasi objektif, yang dimana komunikasi objektif ini adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara. Tetapi ada juga kumulasi objek ini yang tidak bisa digabungkan, yaitu ada 3 komunikasi objektif itu yang tidak diperbolehkan untuk digabungkan. Yang pertama itu kalau suatu tuntutan tertentu itu diperlukan diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain itu menggunakan acara biasa, jadi itu tidak bisa digabungkan. Yang bisa digabungkan itu jikalau tuntutannya itu sama-sama, seperti halnya tuntutan acara biasa itu digabungkan dengan tuntutan acara biasa. Tuntutan acara khusus itu digabungkan dengan tuntutan acara khusus. Dan yang kedua itu apabila hakim itu tidak memiliki wewenang secara relatif untuk memeriksa tuntutan yang diajukan bersama. Dan yang kedua itu tuntutan itu tidak boleh diajukan secara bersama. Jadi dia harus satu persatu, tidak dilakukan secara bersama. Yang ketiga itu ada bezid, yang dimana bezid itu tidak boleh diajukan bersama dengan tuntutan eigendom. Jadi ketika ada tuntutan bezid, ya digugat tuntutan bezid tidak bisa digabungkan dengan bezid dengan bezid dan juga tuntutan eigendom dengan eigendom. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dalam mata kuliah hukum acara pidana. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.